Polres Pesawaran tangani secara serius dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh mantan anggota DPRD Kabupaten Pesawaran berinisial RD terhadap Zahrial, salah seorang jurnalis bintang TV, memasuki babak baru. Pasalnya, tim Hanafis Polres Pesawaran hari ini Senin 15 September 2025 melakukan olah TKP di rumah Zahrial dan dugaan korban penganiayaan RD, salah seorang oknum mantan anggota DPRD Kabupaten Pesawaran beberapa hari lalu. Kapolres Pesawaran AKBP Heri Sulistyo Nugroho melalui Kasat Reskrim Polres Pesawaran Ibtu Pandeputu Mahendra menjelaskan saat ditemui sejumlah media pada Senin 15 September 2025 menyampaikan bahwa pihaknya saat ini masih dalam tahap penyidikan dengan pemeriksaan sejumlah saksi. Menurutnya, pihak Polres Pesawaran harus menindaklanjuti kasus dugaan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 atau 352 KUHP. Saat ini proses masih dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi dan sedang melakukan olah TKP. Pihaknya juga menegaskan apabila terbukti terlapor dapat dijerat dengan pasal 351 KUHP, di mana ancaman hukuman untuk ayat 1 adalah 2 tahun 8 bulan, ayat 2 5 tahun, dan ayat 3 hingga 7 tahun. Orang dugaan tindakan penganiayaan Zahrial ini seperti apa Bang dari Polres tindak lanjutnya Bang? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari Polres Pesawaran menindaklanjuti terkait dengan kasus dugaan 351 atau 352 penganiayaan atau penganiayaan ringan. Pada tanggal 10 September kami terima laporannya dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan saksi-saksi, masih kami dalam rangka penyelidikan. Setelah itu wujud dari pelaporan, perkembangan pelaporan itu kami akan tuangkan di SP2HP yang akan kami berikan kepada korban. Untuk ancamannya sendiri Bang dari tindakan tersebut apa sih Bang? Kalau terbukti Bang, kalau terbukti ancamannya apa Bang? Kalau terbukti itu semua dilakukan melalui gelar perkara dulu. Setelah kita lakukan gelar perkara naik sidik, setelah itu gelar perkara penetapan tersangka, itu baru bisa kami simpulkan bahwa yang bersangkutan ini layak untuk kami tetapkan sebagai tersangka, seperti itu. Bila terbukti Bang, Hukumannya apabila ini terbukti seperti apa Bang? Baik, apabila terbukti melakukan tindak pidana, terlapor yang bersangkutan itu kami kenakan pasal 351 atau 352. Ancaman hukumannya untuk ayat 1 itu selama-lamanya 2 tahun 8 bulan. Untuk ayat 2 itu 5 tahun, untuk ayat 3 itu 7 tahun. Sementara di tempat sama, selaku korban Zahrial yang turut menghadirkan saksi di Polres Pesawaran mengaku mengalami trauma akibat peristiwa tersebut. Sementara ibu kandungnya sampai sekarang masih trauma dan ketakutan. Tanggal 9 kemarin Bang? Ya, sebelumnya saya sampaikan dengan kawan-kawan di tanggal 9 pada hari itu, hari Sabtu kalau nggak salah ya. Tanggal 9 itu kejadiannya saya mendapatkan telepon dari nomor yang tidak dikenal, kurang lebih jam 6, jam 18. 3 kali telepon tidak terjawab tanpa nama, itu disenyapkan secara otomatis oleh HP saya. Dan jam 9, jam 20-an itu saya mendapatkan tamu, ketukan pintu 3 kali. Saya membuka ketukan pintu ketiga kali, saya membuka, lalu saya kembali lagi ke meja ruangan kerja saya. Pada saat itu saya masih kerja. Ada tamu datang, saya diundang, mereka menggedor pintu saya membuka, saya kembali lagi ke meja. Setelah itu ada orang yang bertanya, "Bang Rial ya?" "Ya," tapi saya tidak kenal orang itu. Enggak lama dari itu datang salah seorang oknum yang katanya mantan seorang dewan, yang katanya dia juga berprofesi sebagai jurnalis. Nah, pada waktu itu dia memanggil saya, "Yal, sini dulu kamu, kita ngobrol dulu." Kurang lebih seperti jauh ngomongnya, 10 menit. Nah, tapi kalau saya di saat itu saya masih kerja, saya suruh persilahkan dia masuknya ke dalam. Beberapa kali dia meminta saya untuk keluar, kalau mau bertamu masuknya ke dalam, kata saya seperti itu. Lalu secara tiba-tiba dia masuk ke dalam, seorang tamu sewajibnya duduk. Saya masih kerja pada itu, dia datang, "Kamu laporin saya ya?" "Tidak." "Rama Saputra?" "Tidak."
Demi Allah kata saya, langsung dia melakukan pemukulan. Dengan pemukulan itu saya oke lah, dikarenakan saya harus klarifikasi itu, tapi dia meludahi muka. Dengan ludahan muka itu maka saya berenjak, saya harus melakukan perlawanan. Ini salah satu penghinaan ke saya. Ya seperti itu. Untuk sebelumnya ada sih enggak sih masalah ataupun masalah pribadi terkait dengan Bang Reo sendiri dengan terlapor? Dengan Bapak Rama saya tahu namanya, tahu mukanya, tapi komunikasi saya tidak pernah komunikasi. Apalagi persoalan hutang piutang pribadi, debat kusir yang tidak saya inikan dengan Rama itu tidak ada. Jadi dia menuduh saya telah melaporkan dirinya pada waktu itu. Saya bukan pelapor, tapi kalau dia bertanya dalih saya atas undangan Polda, itu saya sebagai saksi, bukan melapor. Pelapor orang lain, saya saksi. Artinya saya hanya diminta keterangan oleh pihak penyidik Polda Lampung terkait adanya dugaan penyerangan kehormatan orang lain. Seperti itu saja. Untuk ini sendiri artinya dengan kejadian itu apa menimbulkan kerugian apa, mungkin trauma seperti apa Bang, dari pihak abang ataupun keluarga Bang? Kalau kerugian pada saat kejadian itu tidak ada, namun trauma. Yang jelas ibu saya yang sudah merasa tua, dia merasa sakit. Hingga hari ini saya berangkat ke Polres, dia pun juga menitipkan berhati-hati, sebab sampai hari ini dia masih trauma atas kejadian pada waktu itu. Selain itu, anak saya masih berumur 7 tahun, dia merasa trauma dengan melihat orang yang tidak dikenal aja dia sudah takut. FKWK Pesawaran, Ferry Darmawan mengecam keras tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh RD dan mendesak aparat kepolisian, khususnya Polres Pesawaran untuk memproses laporan tersebut secara profesional dan tanpa pandang bulu. KWKP menyikapi kejadian ini seperti apa Bang? Terima kasih kepada rekan-rekan. Hari ini kedatangan kita ke sini, kami ke sini yang pertama memberikan support kepada anggota kita yang diduga telah dianiaya oleh RD, mantan anggota DPRD Pesawaran. Kemudian yang keduanya, kita di sini sangat prihatin dengan kondisi dan situasi yang terjadi kepada rekan kita yang diduga dianiaya oleh RD. Kemudian untuk kejadian ini kita percayakan penuh kepada pihak kepolisian untuk segera menindak tegas siapapun pelakunya. Siapapun dia, kita akan minta kepada pihak kepolisian untuk dapat menindak tegas. Jadi kami berharap kedepannya tidak akan terjadi lagi penganiayaan seperti ini. Ansori, Titik Waktu News, Pesawaran melaporkan.